Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Wahyudi dengan NIM 210930811000. Di sini saya akan merangkum dari kelompok 5 dan 6. Nah, untuk pertama saya akan jelaskan dari rangkuman dari kelompok 5, yaitu pustaka dan hipotesis dalam metodologi penelitian, di mana telah pustaka ini dan hipotesis sangat penting dalam metodologi penelitian karena mereka membantu dan mengarahkan penelitian Anda, memberikan dasar yang kuat untuk penelitian yang Anda lakukan, serta memastikan bahwa Anda membangun pengetahuan yang sudah ada dan mengidentifikasi celah yang perlu diisi. Tanpa keduanya, risiko penelitian menjadi tindak terarah dan tidak terrelevan. Proposisi adalah pernyataan yang diajukan sebagai dasar argumen atau pembuktian. Hipotesis ini adalah pernyataan yang diajukan dan diuji kebenarannya melalui penelitian atau eksperimen. Dengan demikian, sementara proposisi ini adalah pernyataan umum yang dapat menjadi dasar argumen. Hipotesis ini adalah asumsi yang diajukan untuk menguji kebenarannya melalui penelitian ilmiahnya. Keduanya memiliki peran yang penting dalam proses penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian tidak sesuai dengan hipotesis atau tujuan pustaka yang ada, maka hasil dari dunia penelitian tersebut ini dapat memungkinkan terjadi antara lainnya. Yang pertama, hasil memetakan teori atau hipotesis ini yang ada. Yang kedua, ada faktor lain yang tidak diperhitungkan, hipotesis atau tinjauan. Yang ketiga, metode penelitian ini perlu diperbaiki dalam menghadapi situasi ini. Seorang meneliti harus baik dan bersikap objektif dan terbuka. Umum yang sering terjadi dalam pembuatan pustaka atau literatur review adalah satu, kurangnya fokus dan cukupan, di mana solusinya ditetapkan batasan topik yang jelas dan relevan dengan penelitian Anda. Yang kedua, sintesis dan analisis kritis. Solusinya melakukan analisis kritis terhadap setiap studi, identifikasi kekuatan, kelemahan, kesenjangan, dan kontradiksi. Yang ketiga, ketidakseimbangan dalam mencakup sumber, yaitu solusinya gunakan sumber-sumber terbaru dan relevan. Yang keempat, kurangnya organisasi dan alur yang logis. Solusinya organisasikan telah pustaka dengan struktur yang logis, misalnya berdasarkan topik, periode, waktu, dan pendekatan teoritis. Yang kelima, ketidaktepatan dalam pengutipan dan penulisan referensi. Solusinya, ikut dengan cermat pedoman pengutipan dan penulisan referensi yang ditetapkan. Dengan memperhatikan dan mengatasi kesalahan-kesalahan tersebut, Anda dapat menghasilkan terhadap pustaka yang berkualitas, komprehensif, dan memberikan landasan yang kuat untuk penelitian Anda. Selanjutnya saya akan menjelaskan rangkuman dari kelompok 6, yaitu desain penelitian mengacu pada rencana dan strategi yang digunakan untuk pengumpulan data dan menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan. Nah, ada beberapa yang mencakup pemilihan metode penelitian, teknik pengumpulan data. Yang pertama, analisis data. Yang kedua, pengujian hipotesis. Dan ketiga, topik penelitian. Untuk menentukan desain penelitian yang ideal, pertimbangan pertanyaan penelitian Anda. Tujuannya adalah sumber daya yang tersedia dan konteksnya. Pilihlah metode penelitian yang sesuai dengan eksperimental, kualitatif, kuantitatif, atau campuran yang paling cocok untuk menjawab pertanyaan penelitian Anda. Selain ini, evaluasi kelebihan dan kelemahan masing-masing desain penelitian dan pertimbangan keterbatasan serta implikasi setiap pilihan. Adapun desain penelitian berdasarkan masalah penelitian, berdasarkan kehadiran variabel yang berdasarkan masalah penelitian, ada beberapa. Yang pertama, fenomena gap. Desain penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan memahami fenomena yang belum dipelajari dengan baik. Metode kualitatif ini sering digunakan untuk mengeksplorasi dan mendeskripsikan fenomena tersebut. Research gap. Desain penelitian ini fokus pada kesenjangan penelitian dan dalam literatur yang memerlukan penelitian tambahan untuk mengisi celah tersebut. Metode penelitian ini bervariasi tergantung pada jenis kesenjangan pengetahuan yang ingin diisi. Yang ketiga, teori gap, di mana desain ini
bertujuan untuk menguji dan memperluas teori yang ada dengan memberikan dukungan empiris. Tambahan metode penelitian dapat beragam, dari eksperimen untuk pengujian hipotesis hingga penelitian yang kualitatif untuk menjelajahi konsep secara mendalam. Nah, adapun berdasarkan kehadiran variabel yang pertama historis, di mana historis tersebut ini mendesain penelitian ini melibatkan analisis data dan masa lalu dan memahami perubahan pola sejarah, dan metode ini melibatkan sumber historis seperti arsip, dokumen, dan catatan sejarah. Yang kedua, ex post facto. Desain ini mencoba untuk menentukan penyebab hasil yang telah diteliti, di mana penelitian tersebut ini mengendalikan dan memanipulasi variabel independen karena mereka hanya mengamati hasil yang telah ada. Terakhir, yang ketiga itu eksperimental. Desain ini bereksperimental melibatkan manipulasi variabel independen untuk melibat efeknya terhadap variabel dependen. Ini memungkinkan penelitian untuk menarik kesimpulan sebab akibat. Metode eksperimental ini sering kali menggunakan kelompok kontrol untuk membandingkan efek dari manipulasi variabel independen. Sekian dari rangkuman dari kelompok 5 dan 6, kurang lebihnya dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.